Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan belajar mengenai teknologi dan masa depan prakarya paket B kelas 7. Unit yang pertama, profesi dan pengaruh teknologi. Pekerjaan dapat dilihat dari dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan produk berupa barang dan pekerjaan yang menghasilkan produk berupa jasa. Peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, dan mempercepat pekerjaan-pekerjaan manusia. Teknologi sendiri saat ini telah menjadi suatu tren, style, dan gaya hidup bagi kita. Seseorang dikatakan berprofesi apabila ia mempunyai kecakapan khusus untuk menangani suatu bidang keahlian dan tidak boleh pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang belum diberi kewenangan. Bidang pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memerlukan keahlian khusus tidak dapat disebut sebagai profesi, tetapi sebagai pekerja biasa atau buruh. Nah, warga belajar di sini siapa yang sudah bekerja? Nah, pekerjaannya itu menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Lanjut, unit yang kedua, keselamatan kerja. Hal yang berhubungan dengan keselamatan kerja harus kalian perhatikan. Hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan kerja itu dikenal dengan 6T. Tidak berhati-hati, tidak memperhatikan, tidak tahu, tidak tangkas, tidak pengalaman, dan tidak waspada. Poin yang pertama, ketentuan keselamatan kerja. Yang pertama itu jangan berdesak-desakan. Nah, jadi kalian ketika di ruang praktek atau ruang kerja itu harus ada jeda, jangan berdesak-desakan antara barang yang dilakukan ataupun dengan teman. Yang kedua, jagalah agar peralatan kerja tetap dalam kondisi yang baik. Misal kita sedang menggunakan benda yang tajam, nah itu digunakan semaksimal mungkin, jangan sampai mengenai tangan kita atau teman-teman kita. Yang ketiga, jagalah agar tangan kalian terlalu dekat dengan mata pisau, tidak terlalu dekat dengan mata pisau pada saat memotong. Nah, misal kita itu bekerja sebagai tukang cukur, nah itu kita menjauhkan antara gunting dengan rambut, dengan tangan itu kita harus ada jarak, jangan terlalu dekat, nanti akibatnya tangan kita yang terpotong. Yang keempat, gunakan alat keselamatan kerja. Misal kita lagi bekerja di sebuah bangunan, nah kita menggunakan helm bangunan itu untuk melindungi dari jatuh, jika ada batu yang jatuh, besi gitu. Yang kelima, perhatikan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, hati-hati bekerja dengan peralatan mesin yang berputar. Nah, misal kita bekerja di penggilingan daging, nah kita itu harus berhati-hati. Yang ketujuh, menjaga kebersihan ruang laboratorium. Nah, harus diperhatikan sekali, kita harus selalu menjaga kebersihan ruang laboratorium. Lanjut poin yang B, kondisi lingkungan untuk bekerja. Yang pertama, pencahayaan. Terdiri dari pantulan cahaya atau silau pada layar monitor yang berasal dari sumber lain seperti jendela, lampu, penerangan, dan lain sebagainya akan menambah beban mata. 2. Temperatur dan ventilasi. Temperatur yang nyaman bagi pengguna adalah yang disesuaikan dengan efek temperatur rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja, teknologi, dan masa depan terhadap komputer. Yang ketiga, kebisingan.
Kebisingan dapat ditimbulkan oleh letak ruang kerja yang dekat dengan keramaian ataupun suara dari peralatan kantor yang digunakan. Nah, misal kita di ruang kerja itu pasti akan mengalami menghadapi tentang pencahayaan, temperatur dan ventilasi, serta kebisingan. Unit yang ketiga, gambar teknik. Gambar yang berkaitan dengan keteknikan disebut dengan gambar teknik. Gambar teknik berfungsi untuk menyampaikan informasi, penyimpanan dan penggunaan keterangan atau data teknis, dan cara-cara pemikiran perencanaan dalam penyimpanan informasi. Proyeksi dapat disamakan artinya dengan kata bayangan. Membuat gambar proyeksi akan berkenaan dengan arah garis proyeksi yang meliputi sejajar atau paralel dan memusat atau sentral. Arah yang sejajar terdiri atas sejajar tegak lurus terhadap bidang gambar, sejajar akan tetapi miring terhadap bidang gambar. Poin yang A, proyeksi Eropa. Gambar proyeksi Eropa merupakan teknik yang relatif sederhana dibandingkan dengan teknik yang lain. Proyeksi Eropa menampilkan pandangan atas, depan atau muka, dan samping dari suatu objek. Nah, gambar proyeksi Eropa hasil dari pemeroyeksian pada ruang atau gambar. Oleh karena itu, proyeksi Eropa sering disebut proyeksi kuadran. Objek 3 dimensi akan diproyeksikan pada kuadran yang terdiri atas 3 kuadran, yakni kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Nah, kuadran 1 itu berfungsi untuk menampilkan bayangan benda tampak dari atas. Kuadran 2 untuk bayangan benda tampak dari depan. Dan kuadran 3 untuk bayangan benda tampak dari samping kiri. Benda yang berbentuk 3 dimensi ini diubah sedemikian rupa menjadi 2 dimensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.